Baik, pembelajaran minggu lalu waktu kalian PJJ ya, teman kalian di sekolah, kalian PJJ, tapi kalian sudah mengerjakan hal yang sama yang dikerjakan oleh teman kalian, yaitu membuat contoh nilai-nilai dalam kehidupan. Ada 5 nilai kemarin, nilai apa saja? Agama, moral, budaya, sosial, dan estetik. Sudah kamu buat ya? Karena kerja kalian hari ini adalah menghubungkan atau mengaitkan antara nilai 5 nilai yang sudah kamu buat itu dengan kehidupan sehari-hari, dengan kenyataannya apakah nilai-nilai itu masih berlaku atau tidak. Semua itu berawal dari konsep bahwa sastra itu punya konsep namanya dulce et utile. Dulce et utile yang artinya dulce itu hiburan, utile artinya manfaat. Karya sastra itu tidak boleh bermewah-mewah diri dengan mengagumi keindahan tanpa melihat kenyataan yang ada di sekitar. Itu juga berangkat dari konsep bahwa sebuah karya sastra tidak lahir dari kekosongan, tetapi adanya sebuah puisi, adanya sebuah naskah drama, adanya sebuah prosa, novel, roman, dan seterusnya lahir dari pengalaman si pengarang atau penulis mengalami peristiwa itu sendiri, atau bisa jadi melihat, jadi dia tidak mengalami tapi hanya sebagai penonton, kemudian menuliskan apa yang dia lihat atau yang dia alami itu dalam bentuk karya sastra. Sehingga tidak mungkin, dalam pandangan ini ya, tidak mungkin karya sastra itu lahir dari kertas putih kekosongan tanpa adanya pengalaman, tanpa adanya peristiwa yang melatar belakangi lahirnya karya sastra tersebut. Maka dari itu sebuah sastra itu harus punya apa? Hiburan. Jadi ketika seseorang membaca karya sastra itu dia merasa terhibur, ada perasaan senang. Kalau itu cerita yang menggembirakan. Ada peristiwa sedih ikut larut dalam kesedihan ketika cerita itu mengenai tokoh yang mengalami peristiwa yang tragis. Ada hiburan, ada unsur hiburan di situ. Tetapi tidak boleh lupa unsur yang lainnya selain hiburan, manfaatnya adalah sastra itu harus punya utile. Jadi tidak hanya menghibur. Kalau hanya menghibur itu bukan sastra, itu roman picisan. Roman picisan itu kalau kamu baca, kamu hanya terhibur tapi tidak mendapatkan manfaat apapun. Ketika kamu membaca, kamu merasa terhibur. Setelah merasa terhibur, kamu merasa mendapatkan manfaat. Itulah yang disebut karya sastra. Membaca sastra itu sama dengan membaca budaya. Ketika kamu membaca novel Indonesia, kamu membaca budaya Indonesia. Orang Indonesia itu seperti apa diceritakan dalam novel. Contohnya Pangeran Diponegoro yang sudah kamu baca kemarin, yang sudah kamu cari nilai dari dalamnya. Ada budaya apa di situ? Ada nilai apa di situ? Kesenian Jawa. Dari situ tanpa perlu datang ke Jawa, orang yang bukan orang Jawa akan tahu bahwa di Jawa itu ada kesenian namanya wayang itu bisa menjadi wadah dari perasaan, bisa menjadi pemersatu masyarakat. Buktinya apa? Buktinya meskipun agama orang Indonesia berganti dari Buddha ke Hindu, kemudian dari Hindu ke Islam, tapi wayang itu tetap tidak hilang. Itu sudah sejak zaman dahulu, tetapi masih bertahan sampai sekarang. Buktinya apa? Buktinya itu dia mampu bertahan meskipun ada perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, dari situlah wayang disebut sebagai pemersatu bangsa Jawa. Orang-orang Jawa bisa dipersatukan oleh wayang. Contoh yang pertama di halaman 74 itu ada nilai moral. Nilai moral apa? Ketakutan, membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Apakah sekarang kamu masih suka membela kebenaran karena kamu tahu ketika kamu diam itu sama saja dengan melakukan keburukan? Ya, kamu setuju tidak kalau kamu diam kamu dianggap berbuat jahat? Loh, enggak Bu, saya kan enggak berbuat jahat, saya kan cuma diam.
Kenapa saya dianggap jahat? Yang jahat kan dia. Yang jahat dia. Kenapa saya yang diam, saya yang dibilang jahat? Ketika saya diam, apakah saya menjadi orang jahat? Ya iya, karena melakukan pembiaran. Ada orang menindas orang lain, kamu diam, kamu akan dicatat sebagai orang yang tidak berbuat apa-apa ketika melihat adanya kemungkaran. Yang bisa kamu lakukan adalah, kalau bisa kamu hentikan, kamu hentikan. Kalau tidak bisa, bagaimana? Kalau tidak bisa bagaimana? Kamu tidak punya kekuatan, tidak punya daya upaya, tetapi kamu tidak boleh diam. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Melaporkan, minta bantuan, begitu ya, kepada orang yang kamu anggap bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kamu tambahkan di situ ya, nilai ini masih berlaku sampai sekarang. Contoh nilai moral, ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari adalah kamu tambahkan di situ, nilai ini masih berlaku sampai sekarang. Apa yang terjadi dengan masa kini? Orang-orang masih wajib untuk membela kebenaran sesuai dengan kemampuannya. Contoh yang kedua, kebetulan 2, 3, dan 4 yang ada di halaman 74 itu tiga-tiganya nilai budaya ya. Yang pertama nih nilai budaya yang dibatasi oleh geografi. Budaya berbusana di daerah panas dan di daerah dingin. Apakah itu masih berlaku sampai sekarang? Masih. Kalau di daerah panas pakai baju yang seperti apa? Tipis. Kalau di daerah yang dingin pakai baju yang seperti apa? Tebal, karena menyesuaikan dengan kondisi geografis lingkungan sekitar tempat tinggal orang tersebut. Kalau kebalik kan aneh, masa di daerah panas pakainya baju tebal, berarti kan keringatan terus. Kalau di daerah dingin pakainya baju tipis, nanti kan dia bisa kedinginan, bisa masuk angin. Kalau kita tinggal di lingkungan yang panas atau dingin? Ya tergantung musimnya ya Bu ya. Kalau panas, musim panas kita pakai pakaian tipis, kalau dingin kita pakai pakaian yang tebal. Selimut ya, kalau panas-panas kan kamu tidak pakai selimut, kalau dingin-dingin kamu pakai selimut. Jaket, kalau dingin pakai jaket, kalau panas ya tidak pakai jaket, sesuai dengan musim. Tapi kalau secara umum kita itu secara umum tinggal di daerah yang panas, yaitu daerah Katulistiwa. Kalau dingin itu yang dingin ekstrim sampai kurang dari 6 derajat Celcius ya, sampai minus. Itu yang terhitung dingin. Kalau kita itu cenderung umumnya panas. Panas untuk kita dengan panas untuk orang luar itu beda ya. Jadi kita dingin di sana tuh sudah panas. Jadi kita itu cuaca itu kita merasa dingin, di situ kedinginan karena kita biasa tinggal di daerah yang panas. Kalau menurut orang yang biasa tinggal di daerah dingin itu sudah tergolong panas. Karena mereka terbiasa lebih dingin sampai minus. Kita tidak sampai minus ya, tidak sampai bersalju kan daerah kita. Tidak, kita hanya dingin karena air hujan. Itu mungkin 0 tapi tidak sampai minus. Budaya ini masih berlaku sampai sekarang karena menyesuaikan dengan kondisi geografis, yaitu daerah panas berarti pakaiannya tipis, daerah dingin berarti pakaiannya tebal, menggunakan jaket atau selimut, menyesuaikan dengan kondisi geografis. Yang ketiga, nilai budaya yang dibatasi oleh waktu. Ada budaya apa? Budaya nginang. Nginang itu apa? Mengunyah daun sirih, buah jambe dan kapur. Ingat dikunyah ya, jangan ditelan. Ini biasanya perempuan ya. Perempuan ini disuruh untuk mengunyah sirih, jambe, kapur, nginang. Itu ketika dimasukkan ke mulut, dikunyah-kunyah, kemudian mulutnya berubah menjadi warna oranye ya, termasuk giginya. Itu berfungsi untuk menguatkan gigi. Apakah wanita sekarang masih nginang? Tidak. Kenapa? Coba kita tanya, Bu, kenapa kamu nggak nginang dulu?
Kamu, kenapa kamu nggak minang? Kamu, iya kamu. Karena sudah ada pasta gigi yang menguatkan. Ya, ibu kamu minang? Tidak. Terakhir generasi minang itu terakhir nenek saya ya. Ibu saya kelahiran 63 itu sudah tidak. Sampai sekarang, kelahiran 63 sampai sekarang tidak. Nenek saya itu kelahiran sekitar tahun 40-an itu masih minang. Itu generasi terakhir minang. Sekarang sudah tidak. Nilai budaya Minang atau mengunyah daun sirih, dua jami dan kapur sekarang sudah tidak ditemukan karena sudah ada pasta gigi yang dianggap berfungsi sama, yaitu untuk menguatkan gigi. Ini katanya sudah diperbaiki suara speakernya. Katanya sudah diperbaiki tapi masih kecil ya. Tapi terdengar ya sampai belakang ya. Budaya Minang ini juga dianggap dalam tanda petik kotor ya. Kalau pasta gigi itu kan membersihkan, tapi Minang itu kan seperti ada serat-serat, ada sisa-sisa yang ada di gigi karena dianggap kotor. Kemudian banyak orang yang tidak suka, sehingga ini menjadi terpinggirkan dan budaya ini sudah hampir tidak ada di tempat orang tua saya. Itu sudah tidak ada orang Minang. Nenek-nenek sekarang itu tidak Minang ya. Nenek-nenek sekarang itu main TikTok. Yang keempat, nilai budaya yang dibatasi oleh agama. Budaya apa? Dahulu kita punya budaya minum tuak. Kalau ada orang yang menikah kemudian diadakan pesta hajatan, para laki-laki berkumpul untuk apa? Untuk minum tuak bersama. Jadi mabok bareng bapak-bapak. Kamu nikah nanti ya, kamu nikah. Bapak ibu kamu kan menyelenggarakan pesta hajatan. Nah, ketika acara itu berlangsung paginya, kamu menerima tamu, salaman itu, matur nuwun begitu. Nah, malamnya laki-laki itu berkumpul untuk apa? Minum tuak bersama. Dahulu kita punya budaya minum tuak. Tapi budaya ini sekarang dibatasi oleh agama. Apakah sekarang masih ada budaya minum tuak? Boro-boro minum tuak. Orang pesta perkawinan saja dibatasi paling 3 jam 4 jam ya. Datang di hari yang sama, 1 hari. Kalau dahulu kan orang punya hajatan itu bisa 7 hari 7 malam. Jadi selama 7 malam itu mabok terus itu orang-orang. Sekarang yang masih ada itu di daerah Jawa Tengah sekitaran Blora sana. Saya pernah ke sana, datang malam-malam itu masih banyak orang-orang yang minum tuak karena sebagai budaya. Mereka masih mempertahankan budaya itu. Terus di daerah timur seperti Ambon, Papua itu juga masih banyak orang yang mengatasnamakan budaya untuk minum tuak dalam pesta perkawinan. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada di lingkungan kita, tetapi masih ada di mana? Tadi yang saya sebutkan ya, di daerah Blora itu masih ada. Daerah Jawa, Blora itu masih Jawa Tengah ya. Terus di daerah Ambon dan Papua itu juga masih lekat budaya untuk minum tuak dalam pesta perkawinan, merayakan adanya sebuah peristiwa. Itu contohnya. Kemudian yang kalian lakukan adalah dari 5 nilai yang sudah kalian buat itu, kemudian kalian buat kaitannya apakah nilai itu masih berlaku sampai sekarang, kemudian jelaskan. Ini kurang lebih dalam 3 kalimat ya. Setiap nilai ini kamu jelaskan kurang lebih dalam 3 kalimat. Begitu? Misalnya kamu katakan masa kini pada masa sekarang itu masih berlaku, kamu sebutkan berlakunya seperti apa. Kalau kamu katakan nilai itu sudah tidak berlaku, kamu sebutkan apakah ada penggantinya atau tidak berlaku, hilang begitu saja atau bagaimana. Jadi ada penjelasannya di situ. Waktunya 10 menit cukup? Kurang. Oke, kalau begitu 11 menit ya. Oke, 15 menit ya. Ya, 15